Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaifuddin, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan perkantoran. Dalam istilah manajemen, kita mengenal 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, kedua organizing atau pengorganisasian, ketiga actuating atau pengarahan, dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Di mana controlling dilakukan dengan cara mengawasi kinerja dari setiap para anggotanya, apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, lalu apakah program kerja sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam perkantoran juga menggunakan 4 fungsi manajemen tersebut, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan lebih mendalami atau lebih mengkaji mengenai controlling atau pengawasan yang ada di perkantoran. Yuk, simak videonya berikut ini. Secara bahasa, pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan, atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan. Sedangkan menurut Kertonegoro, pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Sehingga yang dimaksud dengan pengawasan itu sendiri merupakan suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Di dalam proses pengawasan atau kegiatan pengawasan juga memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya, di mana unsur-unsur tersebut harus ada dalam proses pengawasan karena antara unsur satu dengan unsur yang lain itu saling berkesinambungan dan sangat penting dalam proses pengawasan. Sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Terdapat 5 unsur dalam kegiatan pengawasan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang diawasi, yang kedua identifikasi hasil yang diharapkan, ketiga pengukuran kerja, keempat aplikasi tindakan pembenahan, dan yang kelima lingkungan pengawasan atau control environment. Tipe-tipe pengawasan. Ada 3 jenis pemantauan dasar atau pengawasan yang ada dalam perkantoran, yaitu yang pertama yaitu pengawasan pendahulu atau feed forward control atau steering control atau juga bisa disebut dengan preliminary control, yaitu di mana pengawasan ini dilakukan sebelum sebelum kegiatan kinerja dilakukan, di mana pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target dan untuk memungkinkan dilakukannya penyesuaian sebelum sebagian besar periode operasional selesai ditentukan. Yang kedua ada pengawasan concurrent atau concurrent control, di mana pengawasan ini dilakukan di saat kegiatan atau pengukuran kinerja dilakukan atau pengawasan ini dilakukan saat proses berlangsung. Pengawasan tipe ini merupakan suatu proses di mana aspek-aspek tertentu dari suatu prosedur atau proses harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat-syarat tertentu harus terpenuhi dulu sebelum kegiatan dapat dilakukan kembali, atau menjadi semacam alat pemeriksaan ulang atau double check yang dimaksudkan untuk lebih memastikan kebenaran dan menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang terakhir ada pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik atau feedback control juga dikenal sebagai kontrol tindakan masa lalu atau past action control, di mana pengawasan ini mengukur hasil dari suatu aktivitas yang telah diselesaikan, di mana pengawasan umpan balik ini dilakukan setelah kegiatan atau kinerja telah dilakukan. Dalam pengawasan ini lebih menekankan kepada penyebab penyimpangan dari suatu rencana atau standar yang diidentifikasi. Lalu, hasil dan penemuannya diterapkan pada aktivitas serupa di masa mendatang, di mana pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan berlangsung.
Kemudian ada proses pengawasan. Menurut T. Hani Handoko, untuk mempermudah dalam pelaksanaan realisasi tujuan, maka harus melalui fase-fase pelaksanaan dalam pengawasan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap, yaitu pada tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar, di mana ada 3 standar dalam pengawasan, yaitu yang pertama ada standar fisik, yaitu yang meliputi kualitas barang atau jasa, jumlah langganan, ataupun kualitas produksi. Kemudian yang kedua ada standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu pekerjaan harus diselesaikan. Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Kemudian langkah kedua dalam pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara menentukan penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring yang dilakukan dengan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Lalu setelah itu masuk ke langkah berikutnya yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu dengan cara pengamatan atau observasi, laporan-laporan, baik lisan ataupun tulisan, metode-metode otomatis, dan inspeksi dan pengujian tes atau dengan pengambilan sampel. Kemudian langkah keempat yaitu pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat pengimplementasiannya adanya penyimpangan atau deviasi. Penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuatan keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dan langkah yang terakhir yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambahkan, pelaksanaan mungkin diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi, di antaranya yaitu yang pertama, mengubah standar mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Dan yang terakhir, dengan cara mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasikan. Demikian tadi penjelasan mengenai sistem pengawasan yang ada dalam perkantoran. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.